Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zadakumullahu ilman nafian. Semoga Allah senantiasa menambah ilmu kita, ilmu kalian dengan ilmu yang bermanfaat. Pelajaran kita kali ini insyaAllah pada Fiqhul Masail, yaitu dengan tema utama mengenai bejana. Bejana yang dipakai untuk bersuci. Adakah bejana yang boleh atau adakah bejana yang tidak boleh dipakai untuk bersuci? Nah, ini yang sedikit kita akan membahasnya. Baik, yang pertama adalah apa itu bejana? Ya. Apa itu bejana? Maka kita katakan bahwa bejana itu adalah merupakan wadah. Ia adalah merupakan tempat untuk menampung sesuatu atau menyimpan air atau yang lainnya. Ya, karena bejana ini bukan hanya untuk menyimpan air. Namun kita di sini akan mengkhususkan kegunaan bejana tersebut dalam hal yang kegunaannya untuk berwudu atau makan dan minum. Ya. Bejana adalah merupakan wadah penampung atau penyimpan air atau penyimpan hal-hal yang lainnya. Bejana tersebut bisa terbuat dari besi atau benda-benda yang lain. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum menggunakan benda ini, bejana ini adalah mubah. Ya. Boleh-boleh saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya. Maka masalah pertama dari beberapa masail terkait dengan bejana ini, yang pertama adalah bagaimana penggunaan bejana yang terbuat dari emas atau perak untuk makan dan minum. Nah, yang kita bahas dulu bagaimana menggunakan bejana ini untuk hal yang biasa, al-adah, yaitu makan dan minum. Nah, kita akan masuk kepada penggunaan bejana untuk berwudu atau bersuci. Nah, bagaimana penggunaan bejana yang terbuat dari emas? Berarti selain daripada emas dan perak ini sebenarnya tidak ada masalah, karena hukum asalnya adalah boleh-boleh saja sampai ada dalil yang mengharamkannya atau yang tidak membolehkannya. Nah, terkait dengan penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, memang ada hukum tersendiri. Ya, pada dasarnya hukum penggunaan bejana untuk makan dan minum dan hal-hal lainnya adalah boleh apabila bejana tersebut bersih, suci, ya, meskipun harganya, nilai jualnya tinggi, mahal, kecuali ada dua hal, yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini hukum makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak adalah haram. Baik itu murni perak, emas secara keseluruhan ataupun campuran. Ya, hukumnya tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Dalilnya mana? Ya, dalilnya adalah kita akan menyebutkan dua dalil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Rasulullah yang mulia Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah." Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sahafiha. Dan jangan pula kalian makan dari piringnya atau nampangnya atau baskomnya.
yang terbuat dari emas dan perak tersebut. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya benda-benda itu adalah milik mereka, orang-orang kafir di dunia ini, walakum fil akhirah, dan itu kelak nanti pada hari kiamat akan menjadi milik kalian, wahai kaum muslimin. Ya. Itu yang pertama. Di sana ada larangan Rasulullah SAW. Kata la tashrabu, kemudian ma'tuf dengan kalimat wala ta'kulu. Jangan kalian makan dari bejana emas dan perak, jangan kalian minum dari bejana emas dan perak tersebut, karena itu adalah milik mereka, orang-orang kafir di dunia, dan kelak nanti pada hari kiamat akan menjadi milik kalian. Ya. Dari jalur Ummu Salamah juga radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi SAW juga bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum dari bejana perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ya. Sesungguhnya dia telah menuangkan api neraka ke dalam perutnya. Nah, ini sangat luar biasa ancamannya. Orang yang minum dari bejana perak, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, sesungguhnya dia akan menuangkan api neraka ke dalam perutnya. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Wal iyad billah. Nah, ini sangat berat ancaman bagi orang yang makan atau minum dari kedua bejana emas dan perak ini. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sekarang masalah yang kedua, yaitu penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk bersuci. Ya, untuk berwudu. Dalam masalah ini para ulama memang ada perselisihan pendapat hingga menjadi 3 pendapat yang masyhur. Yang pertama, ada sebagian mengharamkan mutlak, ada yang memakruhkan saja, namun ada juga yang membolehkan atau mubah. Nah, yang pertama, hukumnya haram. Ini menurut mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Dalilnya mana? Hadis Rasulullah SAW yang kita sebutkan tadi, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dari bejana perak, sesungguhnya dia telah menuangkan api neraka ke dalam perutnya. Tapi di sini kan tidak ada pembahasan pelarangan penggunaan perak tersebut untuk berwudu. Di sini pelarangannya menggunakan bejana yang terbuat dari perak untuk minum. Nah, jadi bagaimana untuk mengaitkan dengan mengenai dengan wudu? Maka alasannya begini. Yang pertama adalah adanya kesamaan ilat, yaitu sebab adanya hukum, yakni adanya kesamaan sebab munculnya sebuah hukum. Yang mana itu? Antara penggunaan bejana emas dan perak untuk makan dan minum dengan wadah dari emas dan perak untuk berwudu. Yang mana? Yaitu kedua-duanya mengandung kemegahan. Emas dan perak memiliki kemegahan. Dilarang untuk makan dan minum, maka terlebih lagi dilarang untuk dipakai berwudu. Ya, ilahnya adalah nilai yang memiliki nilainya yang sangat megah, maka tidak pantas hal yang megah itu dipakai untuk makan dan minum, begitu juga untuk berwudu. Ya, yang kedua, apabila dilarang untuk selain peribadatan seperti dilarangnya untuk makan dan minum dari bejana tersebut, maka terlebih lagi adalah dilarang untuk ibadah. Yaitu kedua alasan itu sehingga dihukumi haram.
untuk dipakai berwudu. Kalau sekiranya Rasulullah SAW melarang kita untuk makan dan minum dari bejana perak dan emas, maka terlebih lagi yang sifatnya untuk beribadah. Ya, itu. Sehingga ini dihukumi haram untuk dipakai berwudu. Tapi pendapat yang kedua, penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk berwudu. Hukum yang kedua adalah makruh, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalilnya sama dengan yang tadi, ya. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i menjatuhkan hukumnya dengan makruh. Ya. Yang ketiga adalah mubah. Dalilnya mana? Dengan dalil yang sama. Alladzi yashrabu fi ina'il fiddati inna yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dari bejana perak, sesungguhnya dia telah menuangkan api neraka ke dalam perutnya. Alasannya mana? Sehingga disebut hanya sebatas mubah. Artinya boleh-boleh saja kita menggunakan emas dan perak atau bejana yang terbuat dari emas dan perak tersebut dipakai berwudu. Boleh hukumnya? Boleh. Alasannya apa? Dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW hanya melarang menggunakan bejana emas dan perak, sebagaimana juga hadis sebelumnya. Ya, karena kita menyebutkan ada dua hadis ya sebelum ini. Ya, kita bisa lihat hadis yang kita gunakan tadi. La tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Itu juga ada pelarangan untuk menggunakan bejana emas dan perak makan dan minum. Ya. Ya, jadi alasannya adalah bahwa hadis ini Rasulullah menunjukkan pelarangannya menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum saja. Dan Rasulullah tidak menyebutkan di sana untuk dilarangnya kita menggunakan untuk berwudu. Ya. Sekiranya Rasulullah SAW melarangnya, maka Rasulullah akan menyampaikan, karena hal ini adalah hal yang sangat urgen disampaikan kepada umatnya. Ya, karena sudah terkait dengan hal yang ibadah. Karena Rasulullah kalau permasalahan yang al-adah, hal yang biasa saja Rasulullah sampaikan, maka terlebih lagi dengan permasalahan ibadah lebih akan ditekankan oleh Rasulullah SAW, dan itu Rasulullah tidak menyampaikannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allahu a'lam, di sebagian ulama mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah dibolehkan menggunakan bejana emas dan perak untuk berwudu, dan kegunaan yang lainnya selain untuk makan dan minum, sebagaimana zahir hadisnya. Ya, sebagaimana pelarangan zahir hadis tersebut, bahwa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dari dua jenis benda ini, emas dan perak, hanya penggunaannya untuk makan dan minum yang dilarang. Sehingga selain daripada makan dan minum, apapun kita gunakan untuk sesuatu apapun, maka hukumnya adalah mubah, boleh. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.